warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ketua LTQ Khairul Ummah Ustazah Sri Mujiati, yang kami hormati Ustazah kita yang alhamdulillah sudah bergabung di sini, Dr. Anda Hajah Herlini Amran MA, dan yang kami hormati guru-guru LTQ dan guru-guru madrasah beserta stafnya, dan ibu-ibu solihah peserta taskib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, dan atas izinnya kita dapat bergabung di sini dalam kegiatan taskif munakahat secara virtual ini ya Bu ya, dengan tema fikih syarat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Herlini Amran MA. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya yang setia, dan semoga kita termasuk dalam golongannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita buka acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tasmi' yang akan dilantunkan oleh Kak Clara, Quran Surat Al-Mursalat, dan yang ketiga materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa penutup. Itulah susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Semoga dari awal acara sampai akhir nanti berjalan dengan lancar dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu rahimakumullah, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita awali dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita simak tasmi' yang akan dilantunkan oleh Kak Clara. Kepada Kak Clara, untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nasyirati nashra,
فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كإنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kak Clara yang sudah melantunkan tasmi'nya. Semoga kita semua yang mendengarkan dan juga melantunkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu materi. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Anda Hajah Herlini Amran MA. Beliau lahir di Sungai Rangau, Riau 18 April 1966. Alamat beliau Jalan Sawaraya nomor 4 RT 01 RW 05 Maher Residen Pasar Keranggan, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Pekanbaru Riau, SMPN 38 Jakarta, SMAN 7 Jakarta, S1 Universitas Indonesia Fakultas Sastra Arab, S2 International Islamic University Islamabad, Pakistan, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadits, dan S2 Wikfakul Madaris Al-Salafiyah Faisal Abad, Pakistan, jurusan Arabic dan Islamic Studies. Status beliau menikah dan memiliki 5 orang anak, 3 orang menantu, dan 5 orang cucu. Aktivitas beliau tahun Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Mohon maaf, suaranya di... Boleh Nah, di-unmute. Oh ya, mohon maaf Ustazah. Tahun 2000 sampai 2010 Ketua Bina Muslimah Keranggan. Tahun 2000 sampai sekarang penasehat beberapa majelis taklim di Keranggan. Tahun 2000 sampai sekarang menjadi konselor wanita dan keluarga Pusat Konsultasi Syariah STC dan Tasya Syariah KOM. Tahun 2009 sampai 2014 menjadi anggota DPR MPR Dapil Kepri. Tahun 2018 sampai sekarang menjadi komisaris PT Maher Nusa Korporasia. Tahun 2022 sampai sekarang menjadi pembina Yayasan Maher Islamic Center Bekasi. Dan juga ada beberapa buku dan artikel lepas dimuat di media cetak dan elektronik, diantaranya 1 buku tanya jawab tentang keluarga berencana, penerbit Bina Mitra tahun 1996, dan buku Fikih Wanita Panduan Harian Muslimah, penerbit Umi Group Media tahun 2011, dan buku Ibu Penjaga Moral Bangsa, penerbit FAM Publishing Oktober 2013. Demikianlah biodata beliau, ya ibu-ibu solihah. Masya Allah, beliau sangat luar biasa, baik dari segi pendidikan dan juga pengalamannya ya ibu ya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Baik ibu-ibu rahimakumullah, langsung saja marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh beliau kepada Ustazah. Untuk waktunya kami persilahkan. ya, jazakillah khairan katsiro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Kamera dulu jangan masuk kok. Ya,
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah walaupun via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi timbangan hasanah kebaikan kita, karena semua aktivitas yang kita niatkan karena Allah tentu akan mendapatkan balasan dari Allah insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ditugaskan oleh panitia untuk membahas fikih syarat pernikahan. Di sini ibu-ibu atau ada yang masih gadis ya di sini ya? Ada yang masih gadis kah? Yang Tasmi masih gadis, Ustazah. Masya Allah, kita doakan ya dia dapat pasangan yang soleh. Insya Allah. Ketika kita berbicara tentang fikih munakahat, itu banyak hal yang kita dapat dibahas di dalamnya ya, berbagai macam bentuk pembahasan itu banyak ya. Di antaranya sebagaimana yang di request oleh panitia tentang fikih syarat pernikahan. Tentu berbeda ya syarat nikah dengan syarat dalam pernikahan ya. Kalau syurutun nikah itu syarat nikah itu ya kan, rukunnya ada wali, ada saksi, ada mahar. Tapi ketika kita berbicara asyurut fin nikah, tentu persyaratan dalam pernikahan. Nah, ini adalah yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum pembahasan secara khusus tentang syaratnya, tentu saya ingin mengulang kembali apa yang telah kita pahami ya tentang fikih nikah ini. Kita tahu ya ayat yang menjadi kalau kita bilang ayat gacoan ya, ayat yang selalu ditulis di apapun ya, pada undangan segala macam tuh yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini ayat yang menjadi patokan ya. Dari ayat inilah muncul istilah sakinah mawaddah warahmah ya. Karena di masa Nabi nggak ada itu istilah keluarga yang samara, itu nggak ada. Keluarga sakinah mawaddah itu istilah zaman sekarang ya, diambil dari ayat ini. Litaskunu ilaiha, sakinah ya, supaya kamu tinggal bersama mereka dengan perasaan tenang. Wa ja'ala bainakum, kemudian Allah jadikan, Allah berikan, Allah karuniai di antara kamu pasanganmu itu dengan rasa mawaddah, cinta dan kasih sayang warohmah. Nah, dari ayat ini kemudian berkembanglah hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Ya, kita karena pembahasan kita ini adalah fikih ya, tentu kita ingin mendudukkan persoalannya ya, persoalan masalah pernikahan. Sebenarnya kewajiban siapa yang untuk menikahkan anak tuh, siapa yang punya kewajiban mencarikan pasangan ya. Jadi kalau yang sudah menjadi ibu-ibu tentu cari mantu ya. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mencarikan anaknya pasangan hidup? Nah, kalau di zaman kita di saat ini ketika Islam bersentuhan, berinteraksi dengan pemahaman-pemahaman di luar Islam, itu kebanyakan untuk saat ini orang tua menyerahkan pasangan hidupnya kepada anaknya. Terserah kamu nyari di mana dapetnya, kalau ada datang bawa ke sini, kan begitu ya. Nah, kita ingin pembahasan ini secara fikih bahwa kewajiban orang tua terhadap anak ya, kalau kita bahas ya kewajiban orang tua terhadap anak itu diantaranya misalnya memberi nama yang baik ya, nama itu kan doa. Nah, memberi ASI, kemudian mendidik, mengajarkan sholat, mengajarkan Al-Quran. Jadi kita ingin melihat dari kacamata Islam ya tentang pernikahan dan perjodohan ini semuanya itu. Jadi sebenarnya ini adalah kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup untuk anaknya yang terutama khususnya perempuan. Jadi kalau memang ini adalah kewajiban orang tua, tentu kita tidak akan menemukan lagi perawan tua yang sudah usianya hampir kepala 5 belum menikah. Karena memang orang tua lah yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap calon pasangan hidup anaknya. Ya, jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu juga menafkahi, menikahkan anak ya. Menikahkan anak ini adalah bagian dari kewajiban orang tua ya terhadap anak, khususnya anak perempuan.
Karena kalau kita bicara anak laki-laki, dia kan bisa mencari ya, dia bisa ya bagi dia kalau udah cocok dia bisa PDKT ya, tapi kalau bagi perempuan kan agak sulit ya. Agak sulit untuk mencarikan mencari jodoh untuk perempuan karena sifat perempuan itu kan menunggu ya, menunggu. Nah, inilah kewajiban orang tua. Nah, kalau kita melihat ayat ya dalam surat An-Nur ayat 32, ini jelas konteksnya ya. Wa ankihu al-ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi jelas dalam ayat ini kalimatnya itu adalah wa ankihu. Wa ankihu itu nikahkanlah, ya, kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Jadi kalau nikahkanlah itu kan berarti kepada siapa khitabnya? Tentu kepada orang tua atau wali. Nikahkanlah di antara kamu orang-orang yang sudah layak untuk menikah ya. Kalau dulu ada hamba-hamba saya, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Dan orang-orang yang masih sendirian. Kalau mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberikan mereka karunia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, menikahkan anak ini adalah salah satu dari tanggung jawab orang tua, khususnya anak perempuan. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak itu kalau sudah cukup umurnya, maka dia bisa mencarikan pasangan ya untuk anak perempuan terutama ya. Nah, jadi orang tua, wali dari anak perempuan itulah yang mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam menentukan pasangan atau suami anaknya ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam konteks dalam Al-Qur'an ya, ini cerita tentang Nabi Syuaib. Ya kan ibu-ibu udah ini ya, udah sering membaca ayat ini ya. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala anta juroni thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashron famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallah minas solid. Saya rasa ibu-ibu udah paham ini ya, kisah tentang dua orang perempuan ya. Ini kan latar belakangnya kan kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini kan membela kaumnya, kemudian membela kaumnya dengan memukul kaum dari Firaun, tapi karena memang terlalu ini setan masuk akhirnya meninggalkan ya. Nah itu kemudian dia dikejar atau dicari oleh istana, pihak istana, kemudian ada seorang laki-laki mengatakan pergilah dari sini karena Firaun itu akan membunuh, mencari, maka pergilah dia ke Madian. Nah saya rasa udah pada tahu semua ya. Kemudian dia sampai ke Nabi Musa sampai ke Madian, beliau melihat gerombolan orang ngantri mengambil air di sumur. Ada dua orang anak gadis yang tidak memiliki kesempatan karena sangat berdesak-desakan ya untuk mengambil air tersebut. Nah, kemudian Nabi Musa timbul rasa kasihannya. Dia tidak melihat siapa perempuan itu, dia lihat ini perempuan kasihan. Akhirnya dia bantu untuk menolongnya mengambilkan air. Ya, saya rasa itu latar belakangnya ya. Kemudian setelah diambilkan, kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi berlalu. Jadi nggak ngajak ngobrol, nggak bertanya. Beliau kejaga hijab lah ya. Pokoknya dia hanya membantu karena Allah. Nah udah. Nah kemudian dua anak gadis ini melaporkan kepada ayahnya bahwa kami bisa cepat mengambil air karena ada yang bantu ya. Terus kata salah satu anaknya, kita butuh orang yang qawiyun amin, yang terpercaya dan kuat. Nah, akhirnya dipanggillah. Ya ini saya rasa udah tahu semua ya. Nah, di sini Nabi Syuaib itu kemudian berkata, aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku. Jadi artinya apa di sini? Ayahlah, walilah yang mencarikan anak gadisnya calon pasangan yang dirasakan sangat pantas ya untuk anaknya. Nah, karena Nabi Syuaib ini sudah melihat bagaimana qawiyun amin. Jadi terbuktikan dari laporan anaknya bahwa tidak neko-neko lah ya, dia hanya membantu, nggak ngajak. Pokoknya benar-benar itu tertariklah gitu ya salah seorang anaknya, sampaikan kepada orang tuanya manggil dan langsung menawarkan. Ya, aku akan nikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, tapi nah ini bersyarat. Jadi di sini ala syurut, akad nikahnya itu bersyarat. Tapi dengan syarat kamu kerja denganku. Ya artinya bantulah keluarga kami ya dalam menafkahi ya, dalam 8 tahun atau 10 tahun ya, dan kalau engkau mau sempurnakan jadi 10 tahun itu baik bagimu.
ya. Dan aku wama uridu an asyqa alaik, dan aku tidak memberatkanmu. Ya, engkau akan dapatkan aku minas solihin. Jadi di sini persyaratan. Ini kan syarat nikah kan? Nah, jadi di sini orang tua yang soleh dia mencarikan anaknya pasangan. Nah, ini ada di sini ya bahwa ini adalah kewajiban dari orang tua ya. Imam Qurtubi dalam tafsir ayat 27 surat Al-Qasas ini mengatakan ya, dalam ayat ini orang tua atau wali perempuan menawarkan putrinya kepada laki-laki. Jadi seorang yang soleh dari tanah Madian, Nabi Syuaib itu menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya tanggung jawab untuk mencarikan pasangan hidup untuk anak kita yang perempuan itu sebenarnya ada di tangan orang tuanya. Sekarang kan orang tua kan menyerahkan kepada anaknya. Ya anak kita itu kan dia akan memilih sesuai dengan apa yang dia pahami. Sementara usianya masih muda, mungkin wawasannya terbatas, tentu dia akan memilih sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang dia ketahui. Tentu sangat berbeda dengan orang tua yang sudah memiliki pengalaman hidup, sudah memiliki banyak manis pahit asam garamnya kehidupan, tentu dia akan memilih yang terbaik untuk anaknya. Nah, ini di sini tentu butuh pola asuh pendidikan ya kepada anak kita supaya mereka ya tentu menyerahkan ya kepada orang tuanya, dan saya yakin tidak ada orang tua yang akan mencarikan pasangan untuk anaknya asal-asalan ya, pasti yang terbaik ya. Baik. Kita masuk atau misalnya Umar ya, saya ingin kasih contoh lagi ya tentang Umar. Umar ini pernah menawarkan putri beliau ya, Hafsah radhiyallahu anha, itu yang ketika suaminya Hunais bin Huzafah itu wafat di Madinah, beliau tawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian Abu Bakar nggak ada respon. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman juga nggak ada respon. Jadi nggak ditanggepin lah, diam aja. Nah, tentu saja Umar merasa ini kenapa sahabatku kok nggak ada responnya. Akhirnya beliau curhat kepada Rasulullah SAW tentang tidak adanya respon Umar dan Abu Bakar ya. Nah, ketika itulah Rasulullah menyampaikan bahwa anakmu akan dijodohkan dengan orang yang lebih baik dari mereka. Ya, dan Utsman juga akan dijodohkan kepada orang yang lebih baik dari anakmu. Ya, artinya Rasulullah sendiri. Ternyata sebenarnya kenapa Umar dan kenapa Abu Bakar dan Utsman ini tidak ada respon, karena mereka mendengar bahwa Rasulullah itu pernah menyinggung tentang Hafsah. Ya, jadi mereka sepertinya cepat tanggap ya bahwa ini Rasul akan menikahinya ya. Jadi seperti itu. Jadi Umar menawarkan anaknya. Ya, jadi dalam kitab-kitab fikih kalau kita kaji, itu seorang ayah itu memiliki hak perwalian atas anak perempuannya. Dia tentu memiliki kewajiban untuk menginginkan ya pasangan yang terbaik untuk anak perempuannya ya. Kan nggak ada orang tua yang nggak ingin anaknya bahagia, maka tentu dia akan mencarikan jodoh yang terbaik ya. Jadi inilah dalam hal tuntunan mencari jodoh untuk anak kita, putri kita terutama ya, karena saat ini sangat banyak sekali anak-anak kita, akhwat kita yang perempuan yang masih usianya sudah melewat batas itu, usianya itu masih kesulitan mencari jodoh ya. Jadi ini tanggung jawab daripada orang tua ya. Nah, tuntunan Nabi dalam memilih atau sebentar. Ya, jadi di sini panduan dari Rasulullah SAW yaitu idza khotaba ilaikum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawijuhu ya illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun arid. Jadi ini tuntunan Rasulullah. Kalau kalian tidak menjadikan agama dan akhlak dalam menjodohkan anakmu, maka terjadilah di bumi ini petaka yang panjang atau fitnah ya. Jadi ini banyak sekali pembahasan tentang fitnah ya. Bisa jadi sudah ada orang yang baik agamanya, akhlaknya, tapi tidak dipilih atas dasar agama, tapi dipilih atas dasar ma'isyah ya, pekerjaan ya kan. Orang tua kan suka gitu ya, kalau ada beberapa orang yang melamar anaknya, yang dilihat itu apakah sudah punya pekerjaan tetap ya, walaupun agama. Jadi agama itu standar yang keberapa lah, padahal di sini dikatakan bahwa patokan untuk menerima atau memilih calon istri atau suami atau calon menantu itu adalah terkait dengan
akhlaknya. Karena memang akhlak ini, kemuliaan akhlak ini termasuk faktor yang terbesar yang menyebabkan bisa langgengnya rumah tangga ya, bisa terjadinya hubungan baik antara dua keluarga besar. Karena kita tahu menikah itu kan bukan antar person aja ya, tapi bukan antar dua keluarga, tapi keluarga besar itu juga terjadi hubungan ya, termasuk kebaikan agama juga ya. Ini patokannya seperti itu. Ini standar ya, kita udah paham, tapi nanti teknisnya nanti kita akan bahas juga ya. Dalam sebuah riwayat ini Hasan Al-Basri itu pernah bertanya ya, seseorang ya bertanya kepadanya bagaimana memilih calon untuk anak gadisnya, karena ada beberapa laki-laki yang akan menikahinya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkan putrimu dengan laki-laki yang takut kepada Allah. Jika laki-laki tersebut mencintai istrinya, maka dia akan memuliakan istrinya. Namun seandainya dia tidak mencintainya, maka laki-laki tersebut tidak akan menganiaya istrinya, tidak akan menzolimi istrinya. Ini standar patokannya ya. Baik, ini juga ya riwayat-riwayat sama ya tadi sudah dibahas. Nah, sebelum mencari pasangan atau menantu, ini penting bekal dan persiapan kita ya. Jadi tidak mungkin kita menyuruh anak kita menikah kalau nggak kita siapkan terlebih dahulu ya. Banyak kan orang tua kapan nikahnya, ternyata yang terutama dan pertama dulu adalah doa. Ini doa bisa dilakukan oleh orang tua, bisa juga oleh yang bersangkutan, anak laki-laki kita kah atau anak perempuan kita kah. Jadi mencari pasangan atau menantu itu yang pertama tentu doa dulu ya, doa dulu. Kenapa doa dulu? Karena memang segala sesuatu dalam hal doa itu sangat besar ya dampaknya. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat itu dijelaskan ya, Ibunda Aisyah mengutip ya dari sabda Rasulullah SAW ya, is'alu kulla syai' ya. Mintalah kepada Allah segala sesuatu apapun ya, walaupun hanya tali sendal yang putus. Jadi dalam riwayat ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, artinya kita yang sudah punya anak, walaupun doa ini bukan pada saat anak sudah siap nikah ya, mestinya tuh pada saat kita ingin memiliki anak pun kita sudah mulai doakan. Ya, pada saat kita ada kan ibu-ibu muda ya pengen punya anak. Jadi tidak hanya mengharapkan anak, tapi juga kita menginginkan dari anak kita ini lahirlah keturunan ya. Mereka memiliki pasangan-pasangan yang soleh-solihat, kemudian memiliki keturunan yang soleh-solihat. Jadi memang didoakan dari awal, bukan pada saat udah mau siap nikah baru didoakan dari awal. Mudah-mudahan nanti ini dapat pasangan yang soleh, mudah-mudahan dapat pasangan yang solihah. Itu dari awal ya. Jadi doanya tuh ya walaupun anak-anak kita masih kecil. Ya. Bukankah kalau kita lihat bagaimana Nabi, ini contohnya ya doa-doa itu ya, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendoakan kepada Allah untuk memiliki keturunan yang juga tetap mendirikan sholat itu ya. Itu kan terus ya. Jadi sejak awal, bahkan persiapan untuk memiliki keturunan yang soleh itu adalah dari awal ya, ketika memilih pasangan. Jadi disinilah doa terlebih dahulu, minta aja kepada Allah, ini penting ya, berdoa terlebih dahulu ya. Nah, apa yang dilakukan sebelum mencari pasangan atau menantu itu, siapkan anak laki-laki atau anak perempuan yang akan menjadi suami atau istri yang soleh atau solihah, disiapkan misalnya tanggung jawab ya untuk anak laki-laki dan anak perempuan ya masing-masing. Jadi memang ini dari awal, dari persiapan secara dini di dalam rumah tangga. Kenapa seseorang itu mungkin memiliki suami yang kurang bertanggung jawab, itu bisa jadi karena pola asuh dari orang tuanya. Dan kita tidak ingin pola itu terulang, maka kitalah ya untuk mulai menanamkan tanggung jawab kepada anak laki-laki kita atau anak perempuan kita. Ya, ajarkan mereka biar memahami apa tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, itu persiapan ya. Ya kan kadang-kadang kita ragu sendiri ya punya anak misalnya, anak laki-laki atau anak perempuan yang udah siap menikah. Sekarang kita ragu sendiri, apa iya siap dia menikah ya? Kayaknya masih belum. Ya bisa jadi karena memang belum tersosialisasi ya pola asuh pendidikan untuk mempersiapkan mereka menjadi bertanggung jawab ya. Bicarakan tentang dunia pernikahan kalau mereka memang sudah siap untuk menikah.
pahit manisnya, ujian cobaan, bagaimana menghindarinya. Nah, sekarang begini, ketika kita ingin anak kita mendapatkan pasangan yang soleh solihat, ya bagaimana dia bisa menjadikan apa ya semacam figur ya, role model ya, kalau tidak menemukan dari orang tuanya hal-hal yang bisa menjadi teladan buat mereka dalam rumah tangga. Maka sebelum kita mencarikan pasangan untuk anak kita, tentu kita sendiri sebagai orang tua itu sudah memberikan contoh bagaimana menjadi istri yang baik, suami yang baik, bagaimana bertanggung jawab, itu kan anak itu kan akan melihat. Mereka kan, kita kan tidak punya sekolah parenting ya, sekolah kehidupan berkeluarga kan nggak punya. Makanya dalam beberapa penelitian itu sekitar 55% ketika orang tua tidak harmonis ya, broken home ya, itu pola akan terulang, kurang lebih 55 sampai 60% itu anak itu akan melihat dan akan terulang polanya. Mereka juga akan memiliki rumah tangga yang seperti rumah tangga orang tuanya. Ketika terjadi pertengkaran atau mungkin single parent atau apalah, itu akan terulang polanya yang orang tuanya poligami dan segala macam ya, itu karena mereka melihat contoh ya, kecuali kalau dari awal sudah mereka pahami ya bahwa mereka ingin memutuskan mata rantai yang tidak baik. Nah, inilah sebabnya sebelum kita mempersiapkan anak-anak kita mendapatkan pasangan yang baik, maka kita sebagai orang tua berikan contoh ya. Kita jelaskan ya, kalau memang udah takdir ya kan, qadarullah kan, nggak semua rumah tangga itu harmonis, ada sebab dan segala macam. Kita jelaskan kepada anak-anak kita bagaimana dalam rumah tangga itu pasti ada ujian dan cobaan, bagaimana menghindarinya ya. Jadi sekali lagi, kalau dalam pemahaman agama baik dua-duanya, insya Allah mereka kalaupun ada masalah, insya Allah pasti mereka bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Terus mencari menantu tuh di mana didapat? Mencari menantu itu dapatnya di lingkungan yang baik ya, di masjid, majelis taklim ya, di masjid atau anak teman yang soleh soliha. Ini kan ibu-ibu punya kumpulan ya, LTQ Quran ya, bolehlah itu dimanfaatkan ya, kan saling bertukar informasi, misalnya rencana besanan gitu ya, itu nggak ada masalah ya, yang penting kan dikondisikan dulu keluarganya, karena beberapa kasus terjadi ya, besanan itu baik bagus, nggak sulit ya, ketika kita memiliki pemahaman yang sama dalam masalah pernikahan, nggak akan sulit deh, baik itu ketika akan mengatur walimahan, mengatur segala macam, itu akan mudah. Tapi ketika kita memiliki pemahaman yang berbeda antara calon besan, waduh, ini akan sulit kita menerapkannya. Misalnya di pihak kita ingin walimahannya itu sederhana, tidak terlalu boros ya, karena yang perlu kan bagaimana selanjutnya rumah tangga. Nah, itu ketika memiliki pemahaman yang sama tuh enak. Tapi kalau tidak, waduh, yang satu mintanya yang pokoknya yang luar biasa, bisa jadi ya beberapa kasus terjadi hanya untuk membicarakan masalah waliman saja itu sampai nggak jadi pernikahannya. Nah, jadi di sini kita sendirilah yang memulai dari diri kita, dari keluarga kita ya, mengkondisikannya ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan calon menantu kita di tempat-tempat yang terbaik, insya Allah ya. Nah, tapi yang pertama doa dulu ya. Baik. Kemudian kriteria pasangan ini ya, kan ada beberapa kriteria ya, tentu kita akan memilih yang seagama ya, jelas ya, beragama Islam ya, sebab ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika anak-anak kita berinteraksi dengan teman-temannya yang heterogen, yang mungkin lintas agama di kampus-kampus ya, itu tidak bisa mengelak untuk memiliki sahabat atau teman yang beda agama. Dan saya mendapatkan beberapa informasi ya dari anak saya juga ya, yang yang sudah selesai kuliah, itu temannya itu punya pacar non muslim ya, padahal dia berjilbab, berkerudung, dari orang tua yang paham agama. Nah, yang kayak begini nih ya. Jadi memang perlu dipersiapkan sejak awal, sejak dini itu ya. Karena kita juga bisa memahami juga, bisa jadi mereka itu punya misi ya, on mission ya, bagaimana menarik sebanyak-banyaknya ke mereka dengan cara mungkin memacari atau segala macam. Kan yang penting kan anak kita dulu nih memiliki daya tahan iman yang kuat sehingga tidak terpengaruh dengan gantengnya atau cantiknya orang-orang yang beda agama.
Nah, jadi kriteria seiman ini sangat penting. Yang mencari calon suami atau calon istri yang beragama itu jelas. Kita tidak mau juga ya ketika anak kita itu mendapatkan calonnya itu yang mau masuk Islam, tapi karena menikah, karena beberapa kasus terjadi Islam itu hanya jadi kedok ya. Kalau udah menikah nanti dia balik lagi. Nah ini yang kita tidak inginkan ya. Jadi ini patokan harga mati ya, seiman dan seagama ini ya. Tidak, karena memang tidak dibenarkan ya, apalagi kalau sekarang termasuk laki-laki. Walaupun ada pandangan ini memang istilahul fuqaha, boleh nggak menikah dengan ahlul kitab untuk yang laki-lakinya muslim. Mungkin sebagian ulama kalau kita lihat masalah ikhtilaful fuqaha itu memang ada yang membolehkan, tapi bukan itu yang kita harapkan. Mungkinkah kita akan mendapatkan keturunan anak cucu yang beriman ahlul Quran kalau ibunya sendiri tidak paham Quran? Bagaimana kita bisa mendidik anak kita untuk sholat 5 waktu sementara ibunya tidak sholat? Nah kayak beginilah ya, apalagi laki-laki itu lebih mudah terpengaruh oleh istrinya. Nah seperti ini udah mutlak. Jadi dari awal kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak mudah tergoda dengan godaan-godaan dari luar ya, karena memang kita berinteraksi banyak sekali lah kasus-kasus ini terjadi, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ini patokan kriteria untuk mencari pasangan atau calon menantu ya. Nah, memilih pasangan atau menantu itu kita memilihnya ya tentu yang baik ya, nggak mungkin lah ketemu di mall atau apalagi di Facebook. Ketemu pasangan di Facebook itu kan nggak itu informasi yang ada tuh banyak sangat jarang ya kita temukan yang langgeng terus lewat Facebook. Ada aja ya makanya kita mengenalnya lebih dalam lagi ya, tidak kecuali kalau dikenalkan yang memang orangnya bisa dipahami ya, agamanya baik ya. Jadi ini tadi beragama Islam sudah, taat beragama atau soleh ya. Paling tidak dalam taat beragama ini kita lihat dari sholatnya lah ya, sholat 5 waktunya itu udah patokan ya. Beragama soleh ya, terus akhlaknya mulia. Akhlak ini penting, akhlak ya. Akhlak di sini bisa dilihat dari, kita nggak bisa lihat langsung. Makanya kenapa dalam Islam pacaran tuh nggak boleh, karena pacaran itu hanya tipuan semata, manipulasi, seakan-akan baik padahal enggak. Jadi akhlak mulia itu bisa dilihat dari orang lain ya, dari lingkungan. Ya kalau memang dekat dengannya, misalnya kita mau cari calon mantu laki-laki, ya kita ajak dia berkendaraan, dia mungkin bisa bawa mobil, kita lihat aja bagaimana, atau kita mendapatkan informasi bagaimana dia bawa kendaraan. Nah kalau di jalanan dia suka mengumpat, kesel, marah, emosinya naik, nah itu bisa dilihat akhlaknya dari situ, yang tidak sabaran ya. Jadi ini berakhlak mulia, atau sikapnya kepada orang tua. Kita bisa dapat informasi kok. Bagaimana sikapnya kepada ibunya, kepada ayahnya, atau terhadap anak kecil ya. Itu kan itu cerminan ya, akhlak. Akhlak itu tidak bisa dikamuflase, itu memang muncul dari dalam ya. Nah, itu kita bisa, atau anak perempuan juga begitu. Menjauhi kemaksiatan ya, jelas ya, tidak membuat maksiat, berasal dari keluarga yang baik ya. Taat kepada orang tuanya ya, kriteria ini taat kepada orang tua ini penting karena anak-anak sekarang itu banyak yang ngelawan, ibu-ibu, banyak yang ngelawan sama orang tuanya ya, bisa 1 kata orang tua 10 kata dia ya, kadang-kadang adabnya tidak baik. Nah itu cerminan bagaimana, apalagi terhadap ibu ya, bagaimana dia bisa berbuat baik kepada, kalau dia laki-laki ya, berbuat baik kepada istrinya, kalau dengan ibunya saja dia tidak beradab. Ya, jadi ini memang penting ya, standar taat kepada orang tua itu penting. Ya, bahkan kita tahu ya bahwa kalau ibu tuh al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya. Nah, ini kalau mandiri dalam ekonomi ini maksudnya kriteria ini kalau dalam pemilihan pasangan itu memang jelas bukan berarti dia punya pekerjaan tetap ya, tapi tetap bekerja, punya jiwa entrepreneur. Mandiri dalam ekonomi ini maksudnya dia punya tanggung jawab ya. Walaupun secara ekonomi masih penghasilannya sedikit, tapi dia punya tanggung jawab ya. Karena memang kewajiban dalam menafkahi ini memang terletak pada suami sebagai kepala rumah tangga ya, dialah nanti yang akan menghidupi keluarganya ya. Jangan sampai dalam memilih pasangan hidup untuk anak kita ini atau calon menantu kita ini yang masih ngandelin orang tua.
orang tuanya kaya, kemudian dia bangga dengan harta orang tuanya, itu kan dari hasil orang tuanya, bukan dari dia. Nah, kalau ada ini nih kita khawatirnya di situ ya anak-anak kita, apakah kita akan menyerahkan putri kita kepada anak-anak yang masih ngandelin orang tua. Nah, ini apalagi nanti kalau udah menikah malah ngandelin istrinya. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini kehati-hatian ya. Mandiri dalam ekonomi ini adalah bertanggung jawab walaupun penghasilannya tidak seberapa. Jadi dia tetap bekerja. Jadi bukan bekerja tetap ya, tetap bekerja. Di sini yang disebut dengan al-ba'ah ya. Memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik, yaitu tentu kalau seorang laki-laki mestinya pemahaman agamanya itu lebih baik dari wanitanya, dari istrinya, minimal setara lah atau sebanding. Karena rumah tangga kalau yang pondasi agamanya yang kuat itu adalah perempuan, yang laki-laki agak kurang, itu akan sulit nantinya dalam pendidikan anak. Akan muncullah dualisme pendidikan ya, waduh sulit banget lah itu ya. Maka kenapa dianjurkan memilih agama yang lebih baik kepada seorang anak laki-laki, itu karena dia akan menjadi imam bagi keluarganya. Makanya kita sebagai orang tua, ibu-ibu, ketika memiliki anak laki-laki ini, aduh ini tanggung jawabnya berat ya, mesti membentuknya ya, mengajarkannya ya. Masya Allah, saat ini tantangan berat ya, karena anak-anak laki-laki kita saat ini itu sudah terpapar kecanduan gadget ya, atau paling tidak game ya. Kita banyak temukan di masyarakat sudah punya anak masih saja dengan game itu kecanduannya, sehingga mengurangi waktu-waktu efektivitasnya dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Ini kan bermasalah. Yang masuk ke saya itu curhat-curhatan dari istri. Ya dia suaminya begini-begini ya. Ini tantangan buat kita ya Ibu ya, untuk menyadarkan anak-anak kita agar tidak menghabiskan waktunya dengan. Jadi memang ini tantangan berat untuk kita ya. Baik, jadi ini sebagai prolog ya, sebagai pembuka dari pernikahan ya, memilih calon menantu atau mungkin memilih pasangan hidup. Nah, baik, ini udah kita bahas sebagai pengantar. Sekarang saya masuk kepada syarat ya, syarat nikah dan syarat dalam pernikahan. Jadi ini beda ya, syurutun nikah dengan wasyurutu fin nikah. Jadi ada fi-nya di sini. Fi dan langsungnya. Jadi kalau fi itu kan di dalam. Kalau kita nggak bahas syurut nikah. Karena yang namanya syurut nikah atau syarat nikah ini dari sisi syariat itu kan yang dibahas rukun nikah, wali, saksi, mempelai, ijab kabul ya. Mempelai tidak dibenarkan mengurangi persyaratan nikah. Jadi kalau udah syarat nikah udah komplit, nggak bisa satunya dikurangi, nggak pakai saksi nggak bisa ya, nggak pakai wali nggak bisa juga. Wali ini syarat mutlak. Ya la nikah illa biwali. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Bahkan janda pun. Mungkin selama ini para janda merasa, wah aku boleh kok nikah sendiri nggak pakai waliku. Akhirnya walinya wali hakim. Padahal masih ada bapaknya, masih ada wali-walinya. Itu nggak dibenarkan, nggak sah nikahnya. Walaupun janda, dia tetap menikah dengan wali dari dirinya, dari keluarganya. Jadi nggak bisa nikah sendiri tanpa wali, itu nggak boleh. Walinya maksudnya wali orang lain, itu nggak dibenarkan ya. Nah, kita akan membahas syarat dalam pernikahan ya. Syarat dalam pernikahan pertama, persyaratan yang diajukan dalam pernikahan itu berasal dari mempelai, dari kedua pasangan atau dari orang tua, bisa ya. Jadi maksud syarat dalam pernikahan ini adalah syarat yang diungkapkan, yang diajukan pada saat akan terjadi pernikahan atau ijab kabul. Apakah persyaratan itu dari pasangan atau dari keluarga perempuan atau laki-laki? Artinya terserah aja itu bagaimana hukumnya ya, itu boleh. Jadi hukum asal persyaratan pernikahan itu sah. Ya, tetapi nanti ada pengecualian ya. Jadi sah ya. Jadi kalau dilihat misalnya dalam hadis umum, al-muslimun ala syurutihim illa syarton haramal halalan au haraman ya. Jadi orang muslim itu, orang Islam itu semua dilihat dari syarat pernikahannya. Jadi pedomannya selalu ya dengan jadi dia harus memperhatikan syarat pernikahannya. Kecuali kalau syarat itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu nggak boleh. Tapi selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, persyaratan apapun itu sah dan berlaku.
ya. Jadi syarat itu tidak boleh mengharamkan yang halal ya. Jadi selama itu dipatuhi, maka hukum asal dari persyaratan pernikahan itu sah ya. Persyaratan itu tidak melanggar syariat. Nanti kita lihat contoh-contohnya misalnya ya, persyaratan itu tidak melanggar konsekuensi nikah ya. Misal nih ya, contohnya ya, syarat dalam pernikahan. Maharnya ditambah. Misalnya gini, kan kita banyak temukan ya dalam kasus-kasus adat yang berbeda setiap daerah ya. Ada yang pakai mahar misalnya ditentukan patokannya 50 juta, 60 juta ya. Jadi boleh tapi syaratnya maharnya sekian. Itu boleh, nggak ada masalah. Ya kan artinya ketika salah satu pihak mengajukan persyaratan, pihak yang lain mau atau tidak. Kalau nggak mau ya udah nggak jadi nikah. Kalau mau ya udah sempurna. Jadi ini persyaratan ya. Jadi nggak ada masalah itu. Semuanya tergantung kesepakatan berdua antara dua keluarga tersebut. Ya, bagaimana uang seserahannya itu kan adat ya. Makanya sekarang kalau kita memahami bahwa Islam itu tidak sulit, ya, maka jangan dipersulit. Ya, tapi juga bukan juga dipermudah ya. Islam itu mudah tapi bukan dipermudah. Ya, misalnya kalau yang kita terkait mahar misalnya, itu kan semua tergantung dari kondisi pihak calon mempelai laki-laki. Ketika dia memiliki misalnya emas 1 kilo misalnya, tentu dia akan memberikan mahar yang selayaknya dan sepantasnya. Nggak mungkin punya harta 1 kilo ngasih maharnya cuma 1 gram gitu ya. Jadi semua kembali terpulang kepada kondisi calonnya tersebut. Ya, jadi disinilah syarat itu berlaku ya, nggak ada masalah ya, itu kan semuanya wa amruhum syuro bainahum, permasalahan orang-orang beriman itu bisa disyurokan ya. Kalau yang satu mengajukan syarat, yang satu coba deh ditawar ya, nggak ada masalah ya. Kalau memang setuju jalan, kalau nggak ya sudah. Makanya hukum-hukum yang ada dalam umat Islam ini ya kadang-kadang pakai hukum adat gitu ya. Saya maunya misalnya kalau di Sumatera Barat itu ada suatu daerah mungkin udah cocok ya ketemu pasangan, tapi karena adatnya berlaku mestinya pihak perempuan yang mendatangi. Ya, ini kan adat. Nah, apakah harus dituruti ya tergantung. Kalau memang berniat untuk menikah dengan ya syaratnya begitu ya turuti. Kalau enggak ya sudah. Ya artinya di sini bagaimana persyaratan dalam pernikahan ini diakui dalam Islam. Tapi sekali lagi, sebaik-baiknya orang itu kata Nabi adalah yang mudah pernikahannya ya, tidak mempersulit ya. Jadi orang tua tidak boleh mempersulit pernikahan anaknya. Nah, jadi ini kalau persyaratan ini secara hukum selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu boleh, nggak ada masalah. Atau misalnya persyaratannya misalnya seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan. Nah, pihak perempuan memberikan persyaratan. Kami akan menikahkan anak kami dengan engkau, tapi syaratnya kalian tinggal di rumah ini karena nggak ada siapa-siapa lagi. Ini orang tua sendirian. Jadi syaratnya tinggal di rumah pihak keluarga istri. Nah, itu kan persyaratan. Nah, sekarang mau nggak yang pihak laki-lakinya? Kalau mau, terjadilah pernikahan. Kalau nggak mau, ya selesai. Ini kan persyaratan. Atau misalnya persyaratan mungkin seorang ayah atau ibu tidak ingin anak gadisnya itu, anak perempuannya itu tersakiti misalnya ya, karena beberapa atau mungkin seorang ibu ya mungkin merasakan sakitnya merasa dipoligami oleh suaminya, jadi nggak ingin hal itu terulang kepada anaknya. Nah, ketika ada yang mau melamar anak perempuannya, dia memberikan syarat ya, pihak keluarga perempuan, kami menerima lamaranmu, kamu boleh menikah dengan anak kami dengan syarat jangan selama pernikahan ini kamu menikah dengan siapapun. Jadi syaratnya itu nggak boleh berpoligami. Nah, yang kayak begini nih boleh aja, nggak ada masalah. Ya memang para ulama berbeda pandangan. Loh kan itu poligami kan sah, kan boleh. Itu kan berarti mengharamkan yang halal. Oh tunggu dulu. Itu pembahasannya panjang di kalangan para ulama ya. Apakah syarat tidak boleh berpoligami ini melanggar aturan Islam? Ya tentu dilihat dari sisi mana siapa yang melihat ya. Sebagian mengatakan itu tidak boleh, sebagian mengatakan dan itu mayoritas itu boleh. Toh orang yang tidak berpoligami juga nggak apa-apa kan. Nah, jadi ketika memberikan syarat yang tidak boleh berpoligami nggak ada masalah. Sekarang masalahnya adalah di pihak laki-laki bagaimana dengan persyaratan yang diajukan. Kalau dia menerima ya dengan persyaratan dia harus setia dengan janjinya, karena umat Islam itu aufu bil uqud.
setialah kamu dengan janjimu. Jadi al-mu'min bisyurutihim, orang beriman tuh terikat dengan janji-janjinya. Karena orang yang mengingkari janji itu kan orang munafik ya. Jadi persyaratan itu dibenarkan ya. Nah, suatu saat misalnya ketika seseorang sudah diberikan janji nggak boleh berpoligami, kemudian suatu saat setelah berlalunya masa yang panjang ya pernikahannya, ternyata suaminya berpoligami. Nah, bagaimana dengan perjanjinya? Nah, di sini ada hal ya ada dua nih. Yang pertama, dia bisa menagih janji suaminya. Ketika suaminya ingkar janji, nah, terus apa yang mau dia lakukan? Dia bisa pertama memaafkan ya sudahlah mau gimana lagi ya kan nggak mungkin menyuruh cerai orang kalau nggak ada alasan syar'i kan nggak boleh kita menyuruh orang bercerai ya dengan pasangannya, ya udah ikhlas nerima itu kalau memang tetapi suaminya dosa karena dia telah ingkar janji ya, karena janji itu kan kuat ya, hutang ya, suaminya dosa. Nah yang kedua, dia bisa mengajukan menggugatnya kepada pengadilan. Dia tidak terima karena ini perjanjian ya. Jadi artinya dia tinggal milih mau dilanjutkan pernikahan ini atau tidak. Nah itu ya. Jadi itu bisa ditentukan nanti setelah kalau memang pasangannya itu ingkar janji. Atau misalnya persyaratan dalam pernikahan itu istri tetap bekerja. Ya, saya ini sudah bekerja, saya membantu keluarga saya, ibu, orang tua, adik-adik saya. Saya tidak ingin kalau menikah nanti saya di rumah nanti bagaimana dengan siapa yang membantu adik dan keluarga. Nah, itu dikasih persyaratan. Nah, jadi ketika diberikan persyaratan ini maka al-mu'min ala syurutihim. Nah, itu ya. Ini persyaratan yang sah ya dalam pernikahan. Baik, persyaratan dalam pernikahan ini hukumnya sah ya. Itu ada 3 ya persyaratan itu. Ada yang persyaratan soheh. Soheh itu yang benar, yang sah maksudnya. Jadi syarat nikah yang tidak melanggar syariat, nggak ada masalah. Jadi persyaratan dalam pernikahan selama tidak melanggar syariat nggak masalah ya. Misalnya saya mau menikah tapi tidak mau tinggal di rumah orang tua suami gitu ya, syaratnya itu pokoknya nggak mau serumah dengan keluarga suami, maunya apakah ngontrak atau itu boleh persyaratan seperti itu ya, itu syarat soheh ya, nggak melanggar syariat itu ya. Ada yang termasuk dalam syarat fasid ya, fasad ya, syarat yang tidak benar. Kalau fasid itu syaratnya nggak benar tapi tidak membatalkan akad nikah, jadi akad nikahnya itu tetap sah tapi syarat tuh nggak benar, itu ya pasti ada ini ya, ada dosa disitulah ya. Misalnya syarat fasid yang tidak membatalkan akad nikah itu misalnya tidak bayar mahar, ya. Jadi misalnya saya mau nikah, misalnya kan sekarang orang tua ingin anak perempuannya nikah dengan seorang anak laki-laki yang baik agamanya misalnya ya, terus kemudian orang tuanya nawarin kepada anak laki-laki itu, mau nggak nikah dengan anak saya, itu dia bilang saya mau tapi saya nggak mau bayar mahar, gimana kayak gitu ya. Nah itu tuh yang syarat fasid ya. Atau menikah tanpa menafkahi, itu juga atau tanpa digauli, hanya status aja. Nah itu syaratnya fasid, syaratnya tidak benar tapi tidak membatalkan akad nikah ya. Ada lagi mufsid ya, syarat yang mufsid. Mufsid ini jelas ya, batal akad nikahnya. Itu apa saja? Ya nikah mut'ah, nikah sighar, nikah tahlil, nikah mu'alaq. Kalau udah nikah mut'ah kita udah tahu ya, nikah pakai jangka waktu. Jadi itu masih ada loh sekarang ini kayak di puncak ya, nikahnya selama sebulan. Selama jalan-jalan di Indonesia itu nauzubillah tuh nggak boleh tuh ya, itu batal akad nikah, itu sama dengan perzinahan, nggak ada pernikahan dengan tenggang waktu. Nikah itu mu'abbad ya, selamanya ya. Nikah itu sampai ada permasalahan-permasalahan yang tidak diskenariokan ya. Nah, itu nggak boleh pakai batas-batas waktu ya. Itu nikah mufsid ya. Atau sighar. Sighar itu perjanjian, persyaratan ya. Misalnya seorang dua orang duda temenan dulu, mungkin sama-sama di SMA gitu, temenan gitu ya, masing-masing punya anak gadis, masing-masing punya anak, yang satu punya anak gadis, satu lagi punya bujang atau apalah, atau masing-masing punya anak gadis lah gitu ya. Nah terus mereka kayak syarat, udah kamu nikahin saya dengan anakmu, nanti kamu nikah dengan anak saya gitu, anaknya perempuan ya, sama-sama punya anak perempuan, itu namanya nikah sighar, itu nggak dibenarkan.
Nah, kalau nikah tahlil ini nikah yang muhalal itu ya, nikah yang mungkin ada pasangan suami istri yang suaminya telah mentalak 3 istrinya. Nah, kalau udah talak 3, tentu mereka tidak bisa lagi berumah tangga lagi ya, karena batasannya itu kan tolak kumarotan, itu ya nikah yang bisa rujuk itu kan 2 kali, yang 3 kali kan nggak bisa rujuk. Sebelum mantan istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian setelah berhubungan ya, kemudian mereka bercerai bukan karena ada pesanan-pesanan. Nah, itu namanya tahlil. Tahlil itu orang menghalalkan ya. Jadi ketika dia ingin balik lagi kepada mantan istrinya yang sudah ditalak 3, dia pesan sama orang gitu ya. Kamu tolong dong nikahin mantan istri saya. Nanti kalau udah kamu nikahin, nanti kamu ceraikan. Tapi jangan nggak boleh berhubungan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau tidak boleh dipesankan ya. Artinya setelah dia boleh kalau menyuruh nikah, boleh kamu tolong nikahi mantan istri saya, tapi nggak boleh disuruh kalau udah menikah ceraikan, ya nggak boleh. Ya tolong ya kamu nikah ya. Terus mereka menikah, terserah mereka mau, siapa tahu cocok gitu ya. Jadi nggak ada pesan-pesanan begitu. Yaitu nikah tahlil itu ada pesan apalagi pakai duit ya. Tolong nikahkan hanya untuk supaya statusnya udah, itu nggak dibenarkan. Dia sampai dia merasakan hubungan suami istri. Nah, nanti setelah itu kalau ada permasalahan barulah diceraikan. Jadi bukan atas pesanan ya. Jadi tahlil itu tidak dibenarkan. Kalau nikah mu'allaq itu juga tidak bisa ya. Misalnya mu'allaq itu tergantung. Kamu nanti saya nikahkan kalau istri saya menyetujui, atau kalau kamu lulus S3 atau apalah persyaratan yang bergantung ya. Jadi kalau selama itu bergantung, itu nikahnya belum nggak bisa nggak batal akadnya ya. Jadi dia gantungannya belum selesai ya. Jadi misalnya gini, orang tuanya salah satunya masih tidak ridho, tidak ikhlas dengan pernikahan anaknya. Kamu saya nikahkan tapi nanti tunggu sampai tapi ini ya sampai istrinya atau suaminya atau bapaknya itu ridho gitu ya. Kayak begitu tuh pakai mu'alak itu tidak dibenarkan ya. Nah, ini persyaratan dalam pernikahan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, catatan ya di sini ya. Ya. Akhlak baik tapi agamanya tidak baik. Bagaimana tuh ya? Banyak tuh orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu ya, remaja-remaja kita yang siap nikah ya, calon-calon suami atau calon istri. Baik akhlaknya, tapi agamanya tidak baik. Ya, agamanya tuh mungkin sholatnya belang-belang gitu ya, tapi santunnya luar biasa gitu ya. Maka lihat dari sholatnya ya. Kalau laki-laki tuh sholatnya itu di masjid berjamaah, karena kita memegang ya firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu semua keburukan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Ya, dan mungkar semua perbuatan yang diingkari oleh hati. Nah, itu sholat mampu mencegah itu. Jadi kalau orang yang sholatnya baik, insya Allah dia tidak akan pernah bermaksiat, tidak akan berzina, tidak akan mengumbarkan syahwatnya, tidak akan LGBT ya. Memang dilihat dari sholat. Nah, sholat dilihat itu dari mana ya? Komitmennya, konsistennya itu ya. Ya dia bukan asal sholat aja. Kan banyak sekarang anak-anak itu yang penting selesai kewajibannya. Jadi hanya menunaikan kewajiban. Tapi yang kita lihat memang sulit ya. Tapi paling tidak dilihatlah kriterianya sholatnya itu. Kemudian kalau untuk menanya akhlak itu bukan di kajian ilmu, karena banyak sekali orang-orang yang luar biasa ilmunya, ilmu Islamnya luas, tapi akhlaknya sangat memprihatinkan ya, dengan tetangganya di tempat kerjanya yang mungkin lisannya tajam atau apalah ya. Jadi ini penting ya dilihat dari prakteknya. Jadi bukan wawasannya. Mungkin kalau ngomong Islam pintar, pandai, tapi mana kondisi kenyataannya? Kenyataannya hanya ngomong doang gitu ya. Jadi itu bukanlah akhlak. Yang namanya akhlak itu memang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana interaksinya dengan orang tua, dengan keluarganya, atau bagaimana dia di jalan tadi ya dengan membawa kendaraan atau bagaimana, itu dilihat dari situ ya, dari prakteknya sehari-hari. Bila antara harapan dan kenyataan berbeda ya, namanya juga manusia kan, kita nggak bisa melihat secara penuh dan sempurna ya. Bisa jadi ada
celah-celah di situ ya. Ternyata beda harapan. Setelah kita nikahkan anak kita, ternyata wah di luar dugaan lah. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi bagaimana sikap kita? Ya, kita kokohkan iman kepada takdir ya, takdir kepada Allah ya. Jadi ya udah takdir, bagaimana lagi, kita kan nggak bisa mencari yang sempurna. Jadi iman kepada takdir ini harus diperkuat ya, artinya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, ini sudah menjadi ketentuan Allah, apapun yang Allah kehendaki terjadi ya sudah. Dapat mantu model begini ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Artinya selama dia masih bertanggung jawab ya, ternyata masih senang dengan game misalnya. Ternyata masih banyak hal-hal ya sudah, mau bagaimana lagi selama dia masih menunaikan tanggung jawabnya ya. Ya kecuali kalau sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, misalnya ternyata dapat mantu SSA misalnya ya. Mungkin kita punya anak perempuan ya. Kita sudah memilih dan mencarikan anak kita suami yang baik, bagus. Ternyata SSA misalnya. Same sex attraction. Yang senang kepada sama jenis baru ketahuannya ternyata anak kita tidak disentuhnya apa segala macam ya. Ini memang udah takdir. Nah, sekarang kita lihat sejauh mana dia menyimpangnya. Kalau dia itu memang punya SSA tapi dia menjaga dirinya, ya udah takdir mau gimana lagi, ya udah disabarkan saja gitu ya. Kecuali kalau dia punya hubungan lagi ya dengan laki-laki, dengan sesama jenisnya, itu baru tidak ada kemaksiatan dalam rumah tangga yang kita tolerir ya kalau yang terkait dengan gay atau LGBT ini. Yang telah terjadi menjadi ibroh, bukan untuk disesali. Ya sudah, mau bagaimana lagi. Beberapa kasus terjadi ya, pernikahan anak-anak yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ternyata nggak cocok, akhirnya berpisah. Jadi anak kita misalnya yang perempuan merasa ya akhirnya sendiri, ya udah takdir, mau bagaimana, kita ambil ibroh aja, nggak perlu disesali. Coba seandainya begini tuh nggak boleh. Dalam kehidupan kita itu rumusan. Jangan pernah menyesali takdir. Jangan pernah berkata lau. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la taqul law kana wa kana kadza. Jangan kamu katakan seandainya aku melakukan ini pasti akan begini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi ini kan bentuk tidak beriman kepada takdir kalau kita menyesali diri kita ya. Ya sudah, takdir qadarullah wa ma syaa fa'ala. Meyakini bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang. Nah, ini yang kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita ya. Bahwa pernikahan ini adalah ibadah terpanjang. Jadi selama dalam pernikahan ini banyak terjadi ujian cobaan, selama kita sabar dalam menghadapinya, insya Allah argo pahalanya jalan terus. Jadi argo pahala itu dimulai pada saat ijab qabul. Ketika seorang laki-laki ya itu bersalaman dengan wali perempuannya, kemudian menyebutkan qabil tuh nikah haha itu ya, wa tazwijaha itu tuh, sejak itu tuh argo pahala berjalan, karena ini bagian dari ibadah ya, ibadah terpanjang. Pasti banyak cobaan dan tantangan. Semakin kita bersabar dengan ujian cobaan ini, ya semakin banyak insya Allah pahala yang kita dapatkan ya. Baik, ada hadis ini penutup ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, hadis riwayat Tirmizi. Qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam wassalah wassodaqoh. Qalu bala. Qala salahu dzatil bain. Fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah. Ini luar biasa nih ya hadisnya nih ya. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu yang lebih utama daripada, ada 3 derajat ya kedudukan ya, posisi ya, derajat puasa, sholat, sodakoh. Jadi ada yang lebih utama dari tiga amal ini, puasa, sholat, sodakoh. Nah mereka menjawab, ya Rasulullah kami mau, apa itu yang lebih utama dari derajat puasa, sholat, dan sodakoh. Nabi menjawab, sholahu dzatil bayyin, mendamaikan perselisihan ya, karena karakter perselisihan itu membinasakan. Jadi perselisihan itu tidak hanya antara teman dengan teman, kerabat dengan kerabat, termasuk di sini adalah perselisihan yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Jadi ketika kita menemukan anak kita, mantu kita tidak akur atau siapapun lah ya, kita mendamaikannya agar mereka akur kembali, itu derajatnya lebih utama dari puasa, sholat, dan sodakoh. Makanya ibu-ibu, ketika terjadi pertengkaran pasangan suami istri itu jangan kasih solusi udah cerai aja. Jangan.
Kita tidak boleh menyuruh orang bercerai. Biar mereka yang memutuskan. Berikan pandangan yang terbaik begini ya. Nanti silakan mereka memutuskannya. Ya, karena banyak kasus nih ketika terjadi pertengkaran antara laki-laki perempuan ya, itu kemudian yang perempuannya ngadu ke orang tuanya, orang tuanya sakit hati dengan mantunya, akhirnya udah kamu harus cerai dengan dia. Nah, ketika orang tuanya menyuruh anaknya bercerai, artinya terjadi perceraian. Kan orang tua masih dendam tuh. Nah, anaknya tuh ya namanya suami istri kan, baikan lagi. Nah, itu kan mereka aja udah anaknya udah memaafkan ya sudah, yang suami anak mantunya juga udah berjanji nggak akan menyakiti lagi, orang tua masih sakit hati. Nah, kayak begitu ya. Jadi dalam mendamaikan dua orang yang berselisih, yang bertengkar, itu ketika terjadi perdamaian itu lebih utama derajatnya, kedudukannya dari puasa, sholat, dan sodakoh ya. Kecuali kalau memang tidak bisa lagi disatukan. Jadi yang dimaksud dengan zatul bayin ini adalah secara bahasa tuh saling membuang muka dan menjauh di antara dua orang kelompok ya. Ya mungkin kabur. Jadi misalnya kalau kita punya anak perempuan bertengkar dengan suaminya, kabur ke rumah kita sebagai orang tuanya. Kita nasehatin, nggak boleh istri itu kabur dari rumah suaminya kalau tidak ada hal-hal yang membahayakan jiwanya. Itu boleh kabur tuh kan kalau suaminya KDRT mengancam nyawanya kan. Nah, itu boleh kabur tuh. Dia menyelamatkan diri jiwanya. Tapi kalau hanya pertengkaran biasa, ya nggak boleh keluar dari rumah suaminya. Itu terhitung perempuan nusyus, durhaka. Nah, masa kita orang tua membiarkan anak kita durhaka? Kita termasuk berdosa juga kalau membiarkannya. Maka diselesaikanlah, diperbaiki hubungan mereka keduanya itu sehingga tidak lagi terjadi permusuhan. Begitu ibu-ibu, wallahu alam bissawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Ustazah untuk materi atau ilmu yang sudah disampaikan. Semoga menjadi acuan kita semua, terutama untuk ibu-ibu yang memiliki putra atau putrinya ya Bu ya, terutama untuk anak yang memiliki anak perempuan yang sudah cukup usianya untuk menikah. Maka kita sebagai orang tua, terutama seorang ayah, untuk mencarikan pasangannya yang soleh, yang terbaik untuk anak-anak kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka dulu untuk 3 penanya. Silahkan penanya menuliskan di chat dengan menuliskan nama dan kelasnya dan juga pertanyaannya. Silahkan ibu-ibu. Apa Ustazah untuk teknisnya? Mau langsung dijawab satu-satu atau langsung saya bacakan? Satu-satu dulu aja ya. Satu-satu ya, aja. baik. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Langsung ditulis sih. Ya, sudah masuk pertanyaan yang pertama dari Bu Sri, kelompok Al-Buruj. Berkaitan menyiapkan anak-anak dalam siap menuju pernikahan, bagaimana mendidik anak laki-laki agar memiliki sikap tanggung jawab? Ya. Silakan saja. Ini memang bagian parenting ya, dan itu pola pendidikan itu nggak bisa dilakukan pada saat akan menikah saja. Itu mestinya memang dari awal ya. Misalnya kita berikan mereka tugas anak laki-laki dan mereka misalnya tugas apa untuk anak laki-laki itu punya kewajiban menjaga rumah, lingkungan dan sekitarnya, pagar atau apalah gitu ya. Jadi berikan dia tugas sejak awal, sejak dini. Jadi dia bertanggung jawab misalnya kalau terakhir lihat rumah dikunci atau tidaknya gitu ya, hal sepele lah gitu ya, supaya dia memiliki tanggung jawab itu ya, diingatkan terus ya. Memang kalau tidak dari awal diingatkan ya dia akan masuk rumah begitu aja, pintu kebuka apa enggak, jadi enggak tanggung jawab kan itu. Nah ini memang kalau untuk anak laki-laki ini yang penting adalah figur ayah. Ya, karena anak ini akan meniru ayahnya. Dia bagaimana dia akan membentuk rumah tangganya itu tergantung ayahnya. Maka sebagai seorang ayah lah yang bisa memberikan rasa tanggung jawab itu, mengajarkan, mencontohkan. Misalnya gini ya, anak laki-laki kita misalnya kalau yang sudah dewasa kan diberikan kendaraan motor ya. Nah itu jadi sebagai orang tua, sebagai ayah itu memberikan contoh bagaimana merawat kendaraan.
ya mencucinya, memeliharanya, menjaganya, semua yang terkait dengan kebutuhan untuk perawatan itu dia contohkan kepada anaknya, dibimbing. Jadi tidak hanya menyuruh, ayo kamu ini kenapa, kamu gimana, nggak begitu. Jadi kalau dalam pendidikan parenting ini kan keteladanan itu kan penting ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita memiliki jiwa tanggung jawab terhadap barang yang dia miliki sementara dia tidak dapatkan itu dari orang tuanya. Ya, misalnya kehabisan bensin atau apa ya apa, jadi dia nggak lihat ayahnya nggak peduli, dia juga tidak peduli gitu ya. Jadi ini penting sekali ya figur ayah ya, dan kita tahu ya bagaimana Indonesia ini fatherless ya kalau kata Ibu Eli Risman ya. Nah ini bisa jadi kalau memang tidak bisa diharapkan ya seorang ayah, udah ibunya deh, mudah-mudahan ibunya bisa membimbing ya, diingatkan tanggung jawabnya, diberikan tugas-tugas ya, atau misalnya ketika dia sudah bisa ya, atau yang SMA atau apa, berikan dia tanggung jawab. Kamu nanti bayar listrik, kamu apa kalau ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mengisi token ya. Pokoknya kerja-kerja rumah yang itulah di ini tuh punya adik ya, apa ada jadwal mengantarkan, menjemput. Jadi memang itu wilayah-wilayah leadership ya. Kan seorang suami itu kan leader ya. Jadi dia bisa membimbing, mengarahkan. Mestinya begitu. Dan itu dari awal. Tapi kalau memang ini kan semuanya kembali kepada pola asuh ya. Ternyata misalnya ketika qadarullah ya ditakdirkan seorang istri tidak memiliki suami seperti itu, kita lihat suami itu, oh ternyata juga dia tidak diasuh oleh orang tua, pola asuh orang tuanya tidak seperti itu, membiarkannya tanpa pendidikannya. Jadi memang ini pola asuh yang berulang ya. Nah, ini memang butuh komunikasi antara suami dan istri. Jadi ini memang butuh nggak bisa kita membentuk anak kita, mengajarkan anak kita bertanggung jawab itu seperti membalikkan tangan, telapak tangan. Mudah tidak. Itu butuh waktu proses yang panjang. Sejak awal, sejak dini memang, sejak kanak-kanak ya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Misalnya dengan pakaiannya, pakaian sekolah ya, dia ditanamkan tanggung jawab ini kalau udah memakai pakaian, taruh lagi di tempatnya atau bagaimana, itu tugas-tugas itu tuh butuh proses yang panjang Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan melatih anak kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia miliki di dalam rumahnya, terutama ini kan rumah. Dia punya rasa tanggung jawab, ini adik saya yang harus saya bimbing, ini orang tua yang harus saya jaga, ini rumah yang harus dijaga jangan sampai maling masuk, maka dipastikan pintunya, jendelanya terkunci. Jadi semuanya udah tidur. Jadi itu tuh butuh apa namanya proses yang panjang gitu ya. Seperti itu Ibu. Ya, baik, jazakillah khair, Ustazah. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Neneng Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak yang sudah remaja untuk menghilangkan kecanduan gadget atau HP? Silakan Ustazah. Bagaimana tadi agak ini sinyalnya? Oh iya, apa? Saya bacakan lagi saya ya. Bagaimana cara mendidik anak yang sudah remaja untuk menghilangkan kecanduan gadget atau HP? Ini permasalahan seluruh orang tua nih sepertinya ya. Intinya kalau mereka udah punya gadget, punya HP ya pasti itu di tangan mereka. Ini permasalahan kita bersama. Ini luar biasa ini ya, apa namanya, permasalahan kita bersama. Paling tidak ya, kita berikan pengertian, itu penting ya. Tapi pengertian aja tidak cukup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya banyak memberikan waktu kebersamaan untuk anak-anak kita. Jadi kalau bersama dengan kita kan jadi terkurangi pegangannya kepada HP. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita ingin anak kita menghilangkan kecanduannya dari gadget atau HP, coba lihat kita dan orang tua gimana. Kalau orang tuanya masih megang HP, bagaimana anaknya mau menghilangkan kecanduan? Ya kan dia lihat contoh orang tuanya. Orang tuanya juga mungkin lebih parah lagi ya, nggak lepas dari HP. Nah itu, jadi ini akan sangat sangat utopis apa ya, artinya nggak mungkin ya kita bisa menghilangkan kecanduan gadget pada anak remaja kita sementara kita masih memberikan contoh. Nah itu satu ya. Kedua,
memang bisa diminimalisir ya. Artinya kita tidak memegang, kita berikan contoh kepada mereka bahwa kita sebagai orang tua juga tidak tergantung dengan gadget ya. Buktinya apa? Kita banyak mengerjakan beraktivitas sehari-hari ya, kita ajak mereka. Jadi kita mengajak mereka juga, kalau dia itu anak perempuan misalnya, ya ajaklah urusan rumah tangga ya, mungkin dalam memasak atau apalah ya, interaksi, ajak ngobrol ya. Itu yang selama ini yang bisa kita lakukan. Tapi ada saat-saat tertentu yang kita tidak punya kekuatan untuk mendidik mereka ya, terutama mereka yang sudah punya yang remaja yang sudah punya kehidupan sendiri ya, terutama mereka yang sudah punya waktu sendiri ya, mereka di kamar sendiri ngapain? Nggak mungkin lah kita menghalangi mereka, tapi paling tidak bisa meminimalisir. Apalagi kalau kita lihat ya pandangan para ahli teknologi itu ya, untuk anak-anak usia-usia di bawah 10 tahun tuh jangan sampai berjam-jam. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana di remajanya bisa menghilangkan kecanduan. Masih 3 tahun aja sudah akrab dengan gadget ya, berjam-jam. Padahal anak-anak di bawah 3 tahun itu menurut penelitian itu hanya boleh sekitar 20 menit. 20 menit itu ya hanya ya, apalagi kalau yang diajarkan dari pendidikan ya. Ini sampai apalagi kemarin kita pandemi ya. Itu pandemi itu belajar dengan lewat gadget, laptop, segala macam yang terhubung dengan internet itu berjam-jam. Nah, itu kan nanti akhirnya apalagi longgarnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, akhirnya mereka kemana-mana ke YouTube dan segala macam. Nah ini, jadi ini kembali kepada pola dari keluarga itu sendiri. Ya, jadi ini memang paling tidak kita bisa meminimalisir lah ya, memberikan banyak kesempatan bersama anak-anak, kebersamaan dengan anak-anak itu akan dapat mengurangi pengaruh gadget tersebut ya. Ini kan kalau udah kecanduan itu kan hampir lebih banyak berjam-jam tuh ya. Ya berjam-jam megang HP. Jadi kalau dilihat pegang HP dengan pegang Quran lamaan mana? Tentu orang tua nih. Ya kalau banyak HP ya itulah anaknya akan mengikutinya kan. Seperti itu. Ya, baik Ustazah. Masuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Winda, kelompok At-Takfir. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan petaka panjang dan fitnah di bumi ketika calon tidak baik akhlak dan agamanya? Ya. Saya takut fitnah ya, akan munculnya fitnah terhadap ketika menikahi. Jadi kalau kalau dalam hadis itu kan disebut illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid, fitnah fil ard. Jadi maksud fitnah fil ard itu para ulama juga menafsirkannya bisa jadi misalnya ketika seorang wanita itu menolak lamaran seorang pria yang agamanya baik, akhirnya pria itu menikahi wanita yang agamanya nggak benar, kemudian terjadilah fitnahnya itu yang pria yang agamanya benar itu akan terpengaruh dengan istrinya yang agamanya jauh dari agamanya ya. Jadi sudah agamanya nggak dipegang lagi, jadi banyaklah terjadi kemaksiatan ya. Atau sebaliknya seorang tidak menikahi wanita yang agamanya baik ya, akhirnya wanita ini menikahi laki-laki yang agamanya tidak baik, akhirnya yang terjadi dia ikut suaminya ya, keberagaman itu menjadi kurang, tidak memahami apa yang halal atau yang haram. Jadi itu fitnah itu kan sesuatu ujian atau cobaan ya terhadap kehidupan. Fitnah di bumi itu ya ujian dan cobaan lah ya dari kehidupan. Nah bisa juga fitnah itu kan kalau dalam wanita ya, dalam beberapa hadis itu kan dianjurkan oleh Nabi untuk sholat di rumahnya, dan sebaik-baik rumahnya itu kan dia adalah di kamarnya, walaupun ada hadis lain yang mengatakan la tamna'u ama Allah al-masajid, jangan kamu larang perempuanmu ke masjid. Nah, jadi maksudnya kenapa lah wanita itu lebih baik sholat di rumah? Karena khawatir terjadi fitnah. Jadi fitnah itu ya ujian-ujian cobaan. Fitnah itu yang hal-hal yang menjadi ujian agama ya, mungkin digoda orang, mungkin terjadinya zina, terjadinya penyelewengan, penyimpangan, pacaran, seperti itu ya, ketika faktor agama tidak dijadikan nomor satu. Jadi itu fitnah itu seperti itu ya, pelanggaran syariat lah itu ya, itu fitnah ya. Termasuk itu masuk dalam fasadun aurid itu fasadun aurid itu
petaka. Jadi kalau misalnya sudah terjadi hubungan bebas atau mungkin interaksinya tidak lagi ketat, ya biasa campur baur, itu kan fitnah ya, karena agamanya tidak dijadikan sebagai standar dalam berperilaku. Nah, lama-lama nanti terjadi perzinahan. Nah, itu seperti maksud itu contohnya seperti itu. Jadi patokan agama ini penting karena dengan agama inilah seseorang mampu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Ya, itu maksudnya. Ya, baik, jazakallah khair Ustazah. Mohon maaf Ustazah, masih ada waktukah untuk penanya selanjutnya? Ya, silakan, silakan. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang keempat ya Bu, dari Bu Yuni kelas Al-Mutafifin, sebagian kasus di masyarakat, bagaimana cara menyikapi syarat yang diberikan oleh orang tua laki-laki atau menunggu dulu kakak dari pihak laki-laki menikah terlebih dahulu, adatnya tidak boleh melangkahi. Silakan Ustazah. Ini kan apa namanya bukan persyaratan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan ya. Tadi kan kita berbicara syurut fin nikah, persyaratan dalam pernikahan ya. Jadi supaya terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, pihak perempuan atau laki-laki mengajukan syarat. Nah, kalau ini kan persyaratan yang diberikan orang tua kepada anak laki-lakinya kan begitu. Ya, jadi ini sebenarnya untuk orang tua itu tidak dibenarkan ya, karena untuk menghalangi pernikahan anaknya itu nggak boleh. Karena pernikahan itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya haram. Nah, kalau anak laki-lakinya misalnya adiknya sudah punya nafkah, syahwatnya juga apa namanya memiliki syahwat yang nggak bisa dibendung. Nanti orang tuanya kemudian melarangnya menikah karena kakaknya itu belum menikah karena memang adatnya tidak boleh melangkahi. Nanti kalau anaknya berzina kan yang dosa orang tua. Nah, jadi dalam hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan persyaratan seperti itu ya. Jadi mestinya kalau ada persyaratan yang bertentangan dengan hukum Islam itu persyaratannya dengan sendirinya akan gugur. Ya, jadi ini persyaratannya nggak dibenar. Apalagi anak perempuan mungkin ya, perempuannya adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, kakaknya belum menikah. Nah, adik laki-lakinya dilarang menikah. Lah kalau nanti terjadi perzinahan gimana? Apa orang tua bertanggung jawab dengan dosa anak? Sementara anaknya udah mampu secara hukum fikih dan bahkan bisa kategori wajib. Dia sudah punya nafkah yang bisa membiayai istrinya. Dia syahwatnya juga menggelora. Nanti kalau syahwatnya memuncak gitu ya. Nanti kalau ditahan tidak menikah dengan calonnya, kemudian terjadi perzinahan gimana? Nah, yang kayak begini ini nggak dibenarkan ya. Baik, Ustazah. Masih ada waktu kah, Ustazah? Silakan, silakan. Ya, baik. Dari Ibu Herna Asyam, kelompok Asyam. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana hukumnya apabila orang tua menyarankan anak perempuannya ketika mau menikah untuk KB dulu 1 tahun atau berapa lama untuk proses mengetahui bahwa calon pilihannya benar dan bertanggung jawab? Silakan Ustazah. Begini, ini sebenarnya bukan persyaratan ya, hanya saran ya kan. Kalau pertanyaan ini kan saran kepada anak perempuannya, kalau udah menikah tuh jangan punya anak dulu, kan belum tahu calon suaminya tuh bagaimana. Ini kan saran, ini kan berdasarkan apa yang dipahami oleh orang tuanya ya. Nah itu bisa jadi ketika udah punya anak justru suaminya itu justru berat untuk meninggalkannya karena sudah ada anak. Kan kita nggak tahu kan bagaimana pasangan anak kita ya. Karena untuk mengetahui calon pilihan benar dan bertanggung jawab tuh nggak bisa dilihat 1 tahun 2 tahun. Bahkan banyak kasus ya udah puluhan tahun kemudian memang tidak bertanggung jawab, nggak jaminan yang kayak begitu ya. Maka oleh karena itu masalah punya anak atau tidaknya itu urusan antara anak itu dengan suaminya. Ya, tergantung suaminya lah. Suaminya tuh dan anak kita ini mau bagaimana? Apakah ingin punya anak cepat? Ya semuanya itu dimusyawarahkan. Ya, sebab kan nggak ada jaminan juga ya. Beberapa kasus terjadi ketika tahun pertama menikah dari awal udah ikut KB, pada saat mau pengen punya anak nggak dapat KB, maksudnya nggak dapat anak, susah dapat anaknya. Ya, jadi ini kan ujian juga. Maka untuk dalam hal ini saya rasa bukan menyarankan anak untuk tidak punya anak kan kita juga nggak tahu ya apakah anak kita subur atau tidaknya kan kita nggak tahu juga
Ya ini kan artinya untuk masalah anak ini jangan punya anak dulu. Ya kita lihat aja lah. Kita hanya memberikan saran, kita lihat mereka berdua bagaimana. Apakah suaminya juga pengen punya anak atau tidak? Kan tergantung juga. Ada juga kan suami yang belum siap punya anak. Nanti dululah kita ini dulu penjajakan dulu atau ya. Jadi biarkan masalah keturunan ini atau anak ini serahkan kepada mereka berdua. Kita hanya orang tua hanya bisa memberikan masukan ya, dan sarannya itu tergantung anaknya mau nurut atau tidaknya. Cuman yang saya katakan bahwa tidak jaminan untuk melihat 1 tahun itu akan terlihat suaminya anak kita ini bertanggung jawab atau tidaknya. Enggak jaminan, enggak ketahuan, belum ketahuan itu. Terus kemudian yang kedua, apakah juga bisa menjamin nanti setelah KB, nanti lepas KB anak kita punya anak. Ya bisa jadi Allah uji. Karena kita dari awal menyarankan untuk tidak punya anak, nanti Allah kasih ujian nggak punya anak terus gitu kan. Makanya hal-hal seperti ini biarkan mereka menentukannya. Baik, 3 pertanyaan lagi, boleh Ustazah? Silakan. Ya, baik. Dari Ibu Puji dari kelompok Al-Infikar, izin bertanya Ustazah, seorang anak perempuan yang sudah memasuki usia matang untuk menikah, tetapi dari orang tuanya memberikan kriteria yang utama lebih kepada kemandirian ekonomi dan fisikly, sehingga sampai saat ini di usia yang sudah di atas 37 tahun masih belum menemukan pendamping yang cocok. Bagaimana sebaiknya sikap si anak perempuan tersebut baik sebagai dan juga sebagai wanita pada umumnya. Baik sebagai apa ini ya? Belum itu kali. Ya, ini orang tua lihat deh. Kan karena memang memberikan kriteria kemandirian ekonomi dan physically ya sampai usia 37 tahun aja belum menemukan pendampingan yang cocok. Ini tanggung jawab nih orang tuanya nih. Ya. Sekarang bagaimana sikap anak tersebut? Ya, sekarang gini aja deh. Untuk menikah di atas usia 37 tahun itu kan nggak mudah. Ya, jangankan 37 tahun, 27 tahun aja susah sekarang mencari pasangan ya. Sekarang gini kalau menurut saya ya kan berbicara dengan orang tua itu kan juga kan melihat anaknya di usia segini belum juga dapat pasangan ya mungkin kriterianya udah diturunkan kali ya. Tidak lagi secara physically lah ya. Mungkin udah ya artinya kalau memang ada yang datang yang cocok ya bismillah deh selama agamanya baik. Ya, lanjut pertanyaan yang ke-7 ya Ustazah. Dari Ibu Mintarsi, kelompok Asyam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Islam ketika suami membantu pekerjaan seorang istri yang seharusnya bukan pekerjaan suami ketika istri merasa kerepotan? Sekarang saya tanya, apa sih pekerjaan yang bukan pekerjaan suami itu apa? Masak. Masak mah kalau di negara lain tuh yang masak laki-laki loh. Chef itu kan laki-laki, apalagi nyuci. Nyuci juga Rasulullah juga ini ya pada nyuci ya. Jadi artinya kita tidak boleh memilah-milah ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki. Rumah tangga itu kan berdua. Ya memang tidak pekerjaan laki-laki itu ya hamil. Gak mungkin lah ya. Artinya kita lihat Rasulullah SAW itu ketika ditanya kepada Ibunda Aisyah, "Madza fa'ala Rasul fil bait?" gitu ya. Apa yang dilakukan Rasul di rumah? Seperti laki-laki yang lain, dia bantu istrinya ya masak, menjahit pakaiannya, menyapu rumah gitu ya. Nah, apakah itu pekerjaan perempuan nyapu? Rasulullah juga nyapu ya, tapi ketika terdengar azan, seluruh pekerjaannya itu diberhentikan, di stop dan beliau ke masjid. Jadi artinya di sini masalah rumah tangga itu adalah kewajiban suami istri saling tolong menolong ya. Nah, jadi kalau kenapa munculnya anak laki-laki suami ya yang maunya dilayani, maunya itu bisa jadi karena orang tua. Ketika orang tua punya anak laki-laki gitu ya, terus dia katakan kepada anak laki-lakinya, "Mbok kamu kawin, ada yang ngurusin kamu, ada yang masakin kamu, ada yang nyuciin baju kamu." Ya, jadi secara tidak langsung orang tua lah yang mengarahkan anaknya seperti itu. Ya padahal kalau kita lihat ya bagaimana Rasulullah di rumah itu luar biasa ya membantu istrinya ya
Ya, bahkan kalau kita lihat ada beberapa tradisi uruf ya di beberapa negara Arab yang mayoritas Muslim, itu yang ke pasar itu laki-laki. Bahkan kalau kita lihat yang dagang di pasar kan laki-laki, nggak ada perempuan. Nah, memang istri di rumah yang masak, tapi laki-laki juga masak gitu. Jadi sebenarnya kita tidak memilah-milah mana pekerjaan laki-laki atau perempuan. Artinya siapa yang memang banyak melakukan pekerjaan itu, maka dialah yang mendapatkan banyak pahalanya. Apalagi istri kerepotan. Kadang-kadang ada yang jenis laki-laki itu nuntut ya, udah nggak punya hodimat, anaknya banyak kecil-kecil, semuanya ditangani istri. Ini laki-laki bagaimana gitu? Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Putri Norita. Bismillah, izin bertanya Ustazah, maaf agak melenceng. Cara mendidik anak usia 3,5 tahun dalam Islam dan dalam memilih pendidikan yang baik, karena melihat sekarang ada yayasan yang pengurusnya menodai santri. Gimana nih Ustazah? Ya, 3,5. Jadi ini ya, ini kan masalah pendidikan anak ini kan memang ilmu itu kan berkembang terus ya. Memang kita mesti memperbanyak khazanah keilmuan kita ya. Saya aja nih baru belum lama ini ya, baru dapat ilmunya. Tapi udah telanjur, saya sekarang punya cucu, bukan punya anak lagi ya. Paling ngasih tahu anak aja. Jadi sebenarnya nih kalau kita ingin mendidik anak kita dari awal tuh sejak kita dalam hamil. Ya, sejak kita hamil mengkondisikannya dengan banyak mendengarkan murotal ya Quran. Kemudian pada saat menyusui, ini para ulama tuh ya. Jadi kenapa terjadi anak yang sekali berimam Syafi'i, Imam Bukhari? Karena ibunya. Jadi ibunya tuh saat menyusui anaknya itu nutup aurat. Kok nutup aurat kan ini ya, justru disitulah ketika memberikan ASI kepada anaknya itu kan menghantarkannya dengan zikrullah, dengan tilawah Al-Quran. Saya ilmunya baru tahu nih belum lama ini ya. Oh dulu tuh nyusuin anak nggak nutup aurat ya, nyusuin anak sambil apa gitu, sambil baca. Padahal pada saat menyusui itulah diiringi ASI itu dengan ruh ya, ada ruhiyah di situ, dihantarkan dengan kalimat zikir, dengan Al-Quran, sehingga karakter anak itu akan terbentuk sejak awal. Kenapa menutup aurat? Kan kalau zikir kan kita disunahkan nutup aurat. Ya, misal kalau baca Quran kan kita disunahkan nutup aurat kan, walaupun sebenarnya tidak dicari bolak-balik juga nggak akan ketemu. Apakah membaca Al-Quran harus nutup aurat? Nggak bakalan ketemu. Karena di sini kita meyakini ada malaikat yang bersama kita. Ya, jadi di sini mulainya tuh dari situ sebenarnya, menghindari musik-musik untuk anak-anak kita ya. Ini kalau lagi hamil lagi apa dibawa ke mall. Mall musiknya udah pada kayak apa gitu ya. Nah, dari memang nggak terjaga kan jadinya. Apalagi anak-anak kita sekarang nih nontonnya nonton apa walaupun kartun apa tapi tidak murotal ya. Memang kalau nggak dari kita akan sulit, walaupun itu adalah anak atau mantu ya kan, mereka juga ya artinya itu kesadaran sendiri sebenarnya. Makanya dalam usia anak 3,5 tahun ini itu lingkungan penting ya. Kalau ada katanya dulu ada lembaga tahfiz ya yang mengajarkan tahfiz kepada anak-anak usia dini. Jadi dia sambil bermain sambil mendengarkan Al-Quran, itu bagus banget. Di daerah saya itu ada ya, tapi sekarang nggak tahu mungkin karena apa ya, memang agak mahal juga ya. Jadi bukan dimasukkan ke TPA atau TK ya, tapi lingkungan bermain yang diperdengarkan Al-Quran sambil bermain, itu Masya Allah cakep banget. Jadi anak itu anak itu kan cerdas ya, pinter ya, dia akan menyampaikan lagi apa yang dia dengar. Nah ketika dia mendengarkan banyak Al-Quran, kalau nggak salah saya sebutin nama ya, Utrujah ya, itu kalau nggak salah dia juga punya kelompok bermain itu ya. Nah ini bagus ya, kalau memang bisa nih LTQ ini Masya Allah luar biasa tuh pahalanya tuh, melatih membimbing anak-anak ini kan LTQ ini kan ibu-ibunya yang dilatih ya, yang dibimbing ya. Sekarang coba dibuatkan itu, Masya Allah tuh luar biasa. 3,5 tahun itu apalagi kita bisa lihat misalnya ada anak apa yang beberapa waktu yang lalu ya, 7 tahun sudah hafal Quran ya. Mungkin ibu-ibu masih ingat dulu siapa namanya itu, saya lupa deh. Ternyata itu dari orang tuanya. Jadi memang sebagai seorang orang tua tuh memang menjadi panutan ya. Jadi ayahnya itu, saya lupa namanya siapa ya, 7 tahun sampai hafal Quran. Sebelum subuh itu anaknya dibangunin. Dibangunin tuh bukan ya, anaknya masih usia-usia 2-3 tahun lah. Jadi mulainya kalau kata dalam kitab Muhammad Suwaid itu, dia punya kitab
tarbiyatun Nabi ilal atfal ya, bagaimana pendidikan Nabi terhadap anak-anak. Mulainya penanaman pendidikan anak tuh sejak setelah disusui, disapi. Jadi setelah 2 tahun. Jadi kalau selama 2 tahun kan dengan ibunya tuh banyak mendengar didengarkan kalamullah apa segala macam. Setelah selesai menyapi itu dimulai. Jadi itu anak kalau nggak salah 3 tahun deh. Jadi ayahnya tuh bangun sekitar pagi jam 3 jam 4 itu ya, anaknya dibangunkan itu ya tentu ayahnya itu mentalakikan. Kan anaknya belum bisa baca Quran. Jadi dibacakan Quran, anaknya duduk dengerin. Nah itu kalau tiap hari aja Masya Allah ya. Itu luar biasa. Jadi subuhnya juga nanti sholatnya berjamaah ya, walaupun dia habis tidur ya, tapi ini kan butuh keteguhan hati ya, konsistenan. Jadi nggak anggot-anggotan. Itu kan bagi orang tua yang Masya Allah ya, Allah berikan rahmatnya kepada orang tua tersebut yang mampu mendidik anaknya dengan komitmen itu Masya Allah. Jadi buahnya didapatkan 7 tahun aja udah hafal. Nah anak-anak kita ini ya karena memang anaknya masih jauh ya akhirnya kita punya masalah dengan cucu atau apa. Jadi ini orang tua lah yang punya keinginan keras sebenarnya. Seperti itu ya. Ya, baik, jazakillah khairan katsir Ustazah atas jawaban-jawaban beliau. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah terpasang ya untuk jawabannya ya dan mendapatkan pencerahan dari jawaban beliau. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung saja doa penutup. Kami mohon kesediaannya untuk Ustazah untuk memimpin doanya. Kami persilakan. Ya, baik. Mari kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muyassir kullu asir wa ya jabira kullu kasir wa ya sahiba kullu farid wa ya mughniya kullu faqir wa ya muqawwiya kullu dhaif wa ya ma'mana kullu makhif. Yassir alaina kulla asir fataisurul asiri alaika yasir. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil Quran. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Ya Rabbana ij'alhum min ahlil Quran. Ij'alhum min ahlil Quran. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, acara demi acara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Langsung saja kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khair Ustazah atas ilmunya, atas semuanya. Saya pamit ya Kak. Ya, silakan Ustazah. Jazakumullah khair. Ya, kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu semua.